Oke sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi pengalaman kembali terkait tentang pengelolaan kinerja platform Merdeka Mengajar ya untuk guru dan juga kepala sekolah. Yang tepatnya di sini kita akan lanjutkan tutorial, yaitu bagaimanakah cara mengisi dokumen tidak lanjut observasi di PMM. Setelah sebelumnya di sini melakukan observasi ya bersama dengan kepala sekolah, maka langkah berikutnya ini kita harus mengumpulkan dan juga mengisi dokumen tindak lanjut pada aplikasi PMM. Kira-kira bagaimanakah contohnya dan caranya bagaimana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita akan melanjutkan, yaitu untuk pelaksanaan kinerja. Ini adalah berdasarkan dari perencanaan kita akan sudah lakukan observasi nih. Nah di sini setelah teman-teman diobservasi oleh bapak atau ibu kepala sekolahnya, maka untuk di bagian langkah berikutnya, yaitu untuk rencana tidak lanjut, ini kita sudah persentasenya 50% nih. Maka kita bisa klik di sini, yaitu cek langkah observasi. Nah pastikan teman-teman di sini untuk bisa melanjutkan, yaitu di bagian tab yang ketiga ya. Ini kan pada saat pelaksanaan observasi nih. Nah untuk pelaksanaan observasi sendiri, ini yang pertama mengisi dokumen persiapan. Ini dulu sudah dilakukan pada bulan Januarian ya, bulan Februari ya. Kemudian setelah itu teman-teman sudah diobservasi. Inilah sudah diobservasi kemarin tuh saya tanggal 26 Maret 2024, yang mana di sini untuk dokumen rinciannya juga sudah kita lihat ya. Ini adalah untuk observasi kita. Nah berikutnya setelah teman-teman diobservasi, langkah berikutnya ini kita mengisi dokumen tindak lanjut. Kita bisa klik di sini. Nah di sini kita sudah dilakukan penilaiannya ya. Penilaiannya inilah sudah dilakukan dan juga efektif. Untuk rekomendasi adalah yang ini. Nah ini kalau misalkan teman-teman sudah sampai di tahap ini, maka kita akan melanjutkan, yaitu mengisi dokumen tidak lanjut. Nah tentunya untuk teman-teman yang sudah bisa sampai diisi dokumen tidak lanjut, ini pastikan sudah diobservasi. Kalau misalkan kita lihat di akun kepala sekolah, itu adalah teman-teman tampilannya mungkin kira-kira seperti ini. Jadi teman-teman bisa meminta info dari ibu kepala sekolahnya apakah sudah diobservasi ataukah belum. Maka di sini kepala sekolah bisa masuk sebagai pejabat penilai kerja, kemudian dilakukan penilaian, dipastikan di sini sudah dilakukan penilaian ya. Nah ini kan lakukan penilaian nih, cek daftar guru, maka dipastikan untuk seluruhnya ini sudah dinilai. Misalkan saja di sini kita sudah dinilai, itu adalah kita sudah diobservasi ya, bukan dinilai. Nah observasi kelas ini sudah 1 dari 3. Kemudian kita klik di sini. Nah berikutnya di sini, kalau misalkan kita sudah diobservasi, maka teman-teman sudah bisa untuk mengisi, yaitu rencana tindak lanjut seperti yang ada di sini. Nah bagaimanakah cara mengisi rencana tindak lanjut, yaitu dokumen tindak lanjut? Maka teman-teman di sini kita seperti biasa, yaitu login ke aplikasi PMM ya. Nah silahkan login ke PMM-nya masing-masing. Selanjutnya teman-teman pilih di sini, yaitu di bagian guru, kemudian klik di sebagai pegawai. Kemudian di sini untuk yang bawah ini kumpulkan dokumen, ini adalah ketika teman-teman dulu mengisi RHK, itu kan di sana itu memilih ya, memilih RHK-nya apa. Kemudian untuk bukti fisiknya ini kan harus dikumpulkan ya, yaitu dalam bentuk sertifikat misalkan. Nah misalkan meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, maka teman-teman kumpulkan di sini ya. Nah ini dikumpulkan. Kemudian kalau sudah, ini sudah ada hijau semuanya, nanti akan bisa dicek nih, yaitu dari akunnya ibu atau bapak kepala sekolahnya. Ini adalah untuk dokumen sudah. Kemudian untuk tugas tambahan, apakah teman-teman tuh ada tugas tambahan atau enggak, maka silahkan dikumpulkan. Misalkan saya ini adalah yaitu menjadi bendahara BOS. Kalau bendahara BOS itu kan mendapatkan SK penugasan ataupun juga SK ya, intinya itu surat penunjukan atau apa dari atasan untuk kita menjadi bendahara BOS. Kita bisa kumpulkan di sini nih, karena saya belum mengumpulkan ya, ini belum saya upload ya. Nah kemudian fokus kita ini adalah observasi, ini observasi praktik kinerja. Kita klik di sini. Nah maka langkah berikutnya setelah teman-teman untuk pelaksanaan observasi itu kan di sini ada 3 tahap. Nah ini adalah yang pertama, bagian 1 ini ada 3 tahap. Bagian 1 ini adalah pelaksanaan observasi. itulah isi dokumen persiapan. Ini dulu sudah, yaitu semacam kita tuh membuat
perencanaan tanggal observasi, kemudian upload modul ajar atau RPP dan sebagainya itu ya. Kemudian berikutnya di observasi, kita sudah diobservasi oleh Bapak atau Ibu Kepala Sekolah. Rinciannya kalian bisa cek di sini, pastikan sudah diobservasi dan sudah checklist ya. Maka berikutnya kita isi dokumen tindak lanjut, itu kita klik di sini. Kita klik di sini. Nah, kemudian di sini adalah untuk cek rating observasi. Ini adalah penilaian yang sudah diberikan oleh Bapak atau Ibu Kepala Sekolahnya masing-masing. Nah, untuk mengisi tindak lanjutnya, dokumen tindak lanjut, kalian klik di sini, lanjut ini. Maka kita akan diarahkan menuju ke halaman ini. Nah, di sini langkah-langkah tindak lanjut observasi. Nah, di sini ada ini yang pertama, yaitu lakukan refleksi berdasarkan penilaian observasi dari atasan. Jadi kita lakukan refleksi ya. Atasan kita itu menilainya seperti apa, maka kita lakukan refleksi ini. Kemudian diskusi dengan atasan. Jadi teman-teman ketika mengisi, yaitu di bagian dokumen tidak lanjut, termasuk juga refleksi dan lain sebagainya, maka alat di PMM ini, di bagian dokumen tidak lanjut ini hanyalah sebagai alat media untuk kita tuh mendokumentasikan, yaitu rencana tidak lanjut kita setelah diobservasi. Yang paling penting itulah teman-teman silahkan berdiskusi dengan atasannya, misalkan dengan kepala sekolah gitu ya. Nah, nanti untuk perbaikan pembelajaran kedepannya bagaimana. Jadi yang di sini ini adalah hanya sebagai alat bantu untuk kita tuh mendokumentasikan kegiatan kita, termasuk rencana tidak lanjut, dan nanti akan termigrasi ke My ASN sebagai kinerja ya, atau SKP teman-teman. Oke, ini jadi yang paling utama teman-teman adalah di sini harus berdiskusi dengan atasan. Ini adalah untuk mengisi formulir ini, silahkan berdiskusi dengan atasannya masing-masing. Setelah itu lakukan upaya tidak lanjut untuk membantu Anda meningkatkan kinerjanya. Nah, di sini saya berikan contohnya untuk saya ya. Inilah formulir diskusi tidak lanjut observasi kelas. Yang mana di sini yang pertama, apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktik kinerja yang direncanakan selama observasi. Nah, ketika dulu di observasi dengan mengajarkan materi pelajaran itu, RPT itu, tantangan kita itu apa yang kita temukan. Nah, untuk tantangan tentunya antara orang satu dengan orang yang lain itu berbeda kan, jadinya mungkin nggak sama. Nah, di sini ada panduan untuk kita itu mengisi tantangan itu seperti apa itu ya. Nah, di sini panduan pengisian refleksi. Tantangan itu bisa berupa salah satu kondisi ini ya. Misalkan kesulitan yang Anda hadapi, aspek praktik yang Anda ingin tingkatkan efektivitasnya, atau perubahan praktik agar lebih berdampak pada pembelajaran. Inilah untuk tantangannya. Ini rambu-rambunya nih. Kemudian untuk aspeknya itu setidaknya memuat ini. Jelaskan aspek tantangan tersebut, setidaknya memuat perilaku atau kejadian yang menggambarkan tantangan, faktor yang menyebabkan, kemudian dampak dari tantangan tersebut pada pembelajaran. Nah, kalau saya sendiri ini kira-kira seperti apa nih contohnya? Oke, kalau saya itu adalah di sini juga ada contoh nih, yaitu contoh saya kesulitan karena banyak murid yang menuntut bikin kelompok sendiri misalkan. Nah, kalau saya sendiri kemarin adalah seperti ini. Dikarenakan saya itu praktek kinerja itu untuk observasi itu sudah di bulan Ramadan, itu saya tuh kesulitan memaksimalkan kegiatan diskusi selama observasi kelas ya, karena sebagian besar peserta didik itu kurang antusias, kurang fokus, dan cenderung mengantuk. Kondisi itu merupakan tantangan umum pembelajaran pada bulan Ramadan. Ini yang saya hadapi ya. Mengapa mereka demikian? Ya, mereka kurang antusias, kurang fokus, cenderung mengantuk karena mereka itu sedang berpuasa. Jadi itu saya anggap suatu hal yang wajar gitu ya. Nah, ini jadi tantangan yang saya hadapi ini, dan tentunya tantangan antara guru satu dengan yang lain itu berbeda, dinilai dari karakteristik peserta didik, kemudian karakteristik guru, dan juga materi ajarnya. Nah, kemudian di sini untuk tujuannya nih. Jadi setelah kita mengisikan di sini adalah untuk tindak lanjutnya. Ini adalah tantangannya apa? Ini refleksi kita ya. Kemudian berikutnya, apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran Anda. Jadi apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran Anda. Tujuan tidak lanjut ini kita asingkan, yang atasnya adalah tujuan tidak lanjut ya. Contohnya sudah diberikan nih. Membicarakan opsi-opsi program dengan dinas pendidikan. Ini sebagai contoh ya. Nah, kalau saya seperti apa? Nah, di sini kalau saya itu tujuan saya untuk tindak lanjut ini adalah untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran. Itu adalah
dengan memperkaya pengetahuan mengenai penciptaan pembelajaran menyenangkan dan berpihak pada peserta didik agar proses belajar mengajar itu bisa lebih efektif dan juga efisien ke depannya. Kemudian apa upaya-upaya yang Anda ingin lakukan untuk mencapai tujuan itu? Jadi tujuannya adalah di atas ini, kemudian upaya yang kita lakukan itu adalah kita tuliskan pada bagian bawahnya ini ya. Oke, untuk tujuan saya adalah yang di atas ini, maka upaya yang saya ingin lakukan itu adalah dengan cara ini, yaitu berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, komunitas praktisi mengenai strategi penciptaan pembelajaran menyenangkan dan berpihak pada peserta didik agar proses belajar mengajar berjalan dengan efektif dan juga efisien. Ini sebagai contohnya. Ingat, ini sebagai contohnya, tentunya teman-teman tidak wajib meniru ini, atau mungkin juga ini mungkin ada yang menyalahkan atau membenarkan. Pada intinya di sini kita itu mengisi PMM sesuai dengan karakteristik kita, sesuai dengan kesulitan yang kita temui di lapangan. Jadi istilah benar atau salah itu kita kesampingkan, yang jelas di sini akan menjadi acuan kita untuk meningkatkan praktik pembelajaran di kelas gitu ya. Oke, kemudian di sini untuk kapan ya? Kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut nih? Nah, tindak lanjutnya ini kira-kira kapan akan dilaksanakan? Apakah nanti bulan November atau bulan apa? Dikarenakan saya ini kan di sini untuk pengelolaan kinerja yang semester ini kan nanti sampai Juni ya. Maka di sini saya bisa buat di April saja nih. Mungkin di sini adalah mungkin Mei ya. Oke, gini aja, Mei. Apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Nah, di sini nanti kan kita setelah berdiskusikan bisa kita menetapkan ingin ikut pelatihan atau apa gitu kan. Nah, dukungan yang kita perlukan kalau saya ini adalah sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau praktik. Kemudian penyediaan atau pembelian alat dukung pembelajaran. Nah, ini. Kemudian penyediaan atau akses sumber belajar melalui satuan pendidikan, izin mengikuti pelatihan, memperoleh monitoring dari KAS dan sebagainya. Nah, pada dasarnya kalau kita ikut pelatihan itu kan sudah sering ya, namun kita mau prakteknya itu kan terkadang untuk sarana prasarana itu ya masih kurang. Maka saya itu adalah di sini dukungan yang diperlukan adalah penyediaan atau pembelian alat dukung pembelajaran, misalkan layar misalkan papan tulis yang virtual bisa di touchscreen ya, seperti yang sekarang populer di TikTok itu ya. Keinginan saya itu. Namun yang namanya harapan kan ini perlu kita tulis ya, entah itu nanti tercapai atau enggaknya. Kemudian di sini ada opsional nih. Ada opsional pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar. Nah, di sini opsional itu artinya boleh diisi, boleh enggak, karena di sini kan meskipun kita enggak isi, ini kan sudah bisa kan untuk tombol kumpulkannya. Draftnya juga sudah muncul. Namun sebaiknya ya kita maksimalkan saja nih. Seperti kata Prof Nunu, itu adalah kita tuh diminta untuk memaksimalkan performa dari fasilitas fitur yang ada di PMM untuk semata-mata itulah peningkatan kualitas pembelajaran kepada peserta didik ya. Meskipun sifatnya opsional, maka di sini saya akan isi aja nih. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan meningkatkan kualitas praktik kerja Anda? Nah, ini adalah untuk yang di pelatihan belajar dan platform PMM ya. Misalkan di sinilah pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran berpusat pada peserta didik, pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit, pengelolaan emosi dalam menjalankan peran sebagai pendidik. Nah, di sini kita bisa pilih ini, kita checklist dulu ya. Nanti kita bisa memilih nih. Kalau kita nggak bisa memilih, kalau misalkan kita nggak checklist ya, kita checklist. Misalkan fokus pertama adalah tujuannya pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ini klik, kemudian kita pilih. Di sini adalah persiapan pembelajaran berdiferensiasi PAUD, kemudian persiapan pembelajaran berdiferensiasi, hukuman atau konsekuensi restitusi. Maka di sini untuk ini enggak, karena saya SD. Kemudian diferensiasi ini sudah kita sedikit tahu ya, jadi kita mungkin lebih berfokus ke ini, hukuman, konsekuensi, restitusi ini. Kemudian berikutnya pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit. Nah, kalau misalkan kita nggak pilih ini pun nggak apa-apa ya, ini nggak kita pilih nggak apa-apa, namun saya ini ingin tahu tentang ini, pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit. Misalkan ini adalah apa, lewat apa nih, murid yang ongel ya, dikelola itu, restitusi, layanan responsif, 5 posisi kontrol guru. Kalau saya lebih pilih yang restitusi aja. Oke. Kemudian pengelolaan emosi dalam menjalankan peran sebagai pendidik.
Nah, pengelolaan emosi ini kita nanti modul mandirinya apa nih? Nah, ini kita pilih yaitu pengelolaan emosi. Ini memahami pembelajaran mandiri teori kucing. Ini adalah emosi menjalankan peran sebagai pendidik. Ini adalah saya sebagai kucing aja nih. Oke, biasanya kucing ya. Kapan Anda akan mempelajari pilihan modul dari PMM? Ini saya sebelum bulan Juni ya. Mungkin di sini Mei. Mungkin Juni awal. Oke, Mei aja. Mei, nanti saya targetkan Mei akhir gitu aja, nanti sebelum bulan Juni. Apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya itu? Kita pilih sumber daya melakukan kegiatan belajar praktik. Kegiatan belajar atau praktik, kemudian penyederhanaan dan sebagainya, kemudian izin memperoleh monitoring. Nah, kalau saya ini adalah saya nanti kan ikut pembelajaran itu ya untuk pelatihan mandiri di PMM ya. Berarti saya tuh perlu untuk nantinya itu dipraktekkan di kelas gitu ya. Tentunya ini. Oke. Nah, setelah selesai ini teman-teman ada dua opsi. Ini ada tombol simpan, ada tombol kumpulkan. Kalau simpan itu adalah kita belum mengumpulkan tapi kita nggak ingin isian kita ini hilang gitu ya. Silahkan klik tombol simpan draft. Kalau misalkan kita yakin ini sudah nggak akan diedit dan sudah positif, kita pakai yang ini, maka kita langsung kumpulkan saja. Jangan sampai kita nggak kumpulkan ya. Oke, saya akan kumpulkan. Kita klik kumpulkan. Kumpulkan dokumen. Setelah dikumpulkan, isi dokumen tidak dapat diubah ya. Kita pastikan kembali kita sudah benar ya. Kita klik kumpulkan aja lah. Oke, sekarang berhasil dikumpulkan. Nah, sekarang ini sudah seperti ini ya, sudah checklist. Coba kita reload. Oke, sudah checklist. Di sini ada cek rincian. Nah, ini. Kemudian di sini ada tombol ubah. Ini gimana nih? Coba. Nah, ini ada tombol ubah. Ini tentunya nanti nggak akan bisa diubah kalau misalkan sudah dicek di akun kepala sekolah. Coba kita cek di akunnya kepala sekolah. Coba kita reload. Oke. Oke, di sini sudah untuk modul belajar. Ini kemarin yang dokumen observasi ya. Oke, nilai dokumen tidak lanjut. Nah, di sini setelah teman-teman mengisikan tidak lanjut, jadi isian tidak lanjut kita yang tadi itu kan di sini ya, rinciannya ini kan. Nah, tidak lanjut kita tadi sudah kita kumpulkan nih, sudah dikumpulkan seperti ini. Maka berikutnya dilihat dari akunnya Bapak Ibu Kepala Sekolah, ini ada tampilan seperti ini ditunjukkan. Nah, ini ditunjukkan ya. Oke. Nah, setelah itu di sini teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini. Maka di sini kita akan bisa mengubah kalau misalkan dari Ibu Kepala Sekolah ini belum melakukan konfirmasi. Maka di sini kita konfirmasikan. Yaitu di sini dari kita menilai untuk dokumen tidak lanjutnya, ini baca pengisian dari gurunya adalah yang ini. Kemudian isi penilaian atasan, catatan kepala sekolah ya. Bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi ini? Apakah dia sadar atau setengah sadar atau gimana nih ya? Sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri. Nah, kalau anak lapar enggak karena puasa itu kan tentunya ini ya, sadar. Kemudian ini di luar kendali diri, jadi kita memaksa pun juga ini ya saya rasa. Oke, kemudian ini kan kita bisa pilihnya itu salah satu ya. Oke, ini. Kemudian apa penjelasan Anda terhadap penilaian tersebut? Nah, kira-kira apa ini? Dan untuk penjelasan terhadap penilaian ini adalah seperti ini contohnya. Guru sudah berupaya menyampaikan refleksi dengan jujur dan memiliki keinginan untuk memperbaiki efektivitas pembelajaran sebagai contohnya. Nah, kemudian di sini nanti di akunnya guru itu udah nggak bisa diubah, artinya sudah dinilai. Kalau misalkan di sini sudah dikumpulkan oleh kepala sekolah ya. Nah, ini sudah dinilai. Ini kita udah lihat ya dari seluruhnya. Kita klik kumpulkan. Kemudian ini kita klik kumpulkan, dinilai. Ini adalah sudah dinilai ya. Oke. Nah, kemudian inilah untuk tindak lanjut observasi ini sudah. Oke, ini udah checklist. Nah, berikutnya di sini adalah pantau. Nanti kita tinggal pantau nih tindak lanjut observasinya. Kemudian kita cek di akun guru nih. Nah, ini kan tadi udah ya. Nah, ini coba di sini kita bisa scroll. Ini tadi adalah kita masih ada kesempatan ubah, tapi karena sudah disetujui kepala sekolah, coba kita reload. Oh ya, masih ada ubah juga ya, ini nggak apa-apa.
Oke, nah sekarang setelah kita dinilai dari Bapak atau Ibu Kepala Sekolah, maka langkah berikutnya ini adalah kita cek rincian nih, kita klik lanjutkan. Nah tadi kan kita sudah mengisi nih, ini adalah sudah disetujui ya. Nah selanjutnya di sini kan tadi saya itu memilih selain berdiskusi dengan rekan sejawat, dengan atasan dan sebagainya, ini kan juga memilih topik untuk pembelajaran mandiri untuk meningkatkan hal tersebut. Nah opsional kan kita sudah pilih tadi, yaitu pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar atau PMM. Nah di sini tadi saya sudah memilih itu adalah apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja. Tadi kan kita milih minimal 1 ya, minimal 1 dari tujuan tindak lanjut berdasarkan dari Perdirjen GTK nomor sekian. Nah di sini kan kita itu sudah memilih ya tadi ya. Nah ini adalah saya kebetulan memilih 3 karena saya ingin menuntut ilmu yang lebih ya. Maka berikutnya di sini untuk ini tadi periode pelaksanaan tindak lanjut, kemudian sumber daya, kemudian di sini kita bisa milih modul. Nah, saya sarankan setelah kita itu sampai di sini, maka teman-teman silahkan pilih modul dari masing-masing ini. Misalkan di sini kan saya milih 3 nih, hukuman, konsekuensi, restitusi. Ini kita pilih modul apa? Nanti segera dipelajari gitu ya. Nah, misalkan inilah untuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita klik di sini pilih modul. Nah berikutnya di sini teman-teman nanti segera dipelajari ya. Ini jadi untuk mengerjakan PMM di bagian pelatihan mandiri itu memang tidak wajib, namun sebaiknya kita pelajari karena fitur ini kan gratis ya, apalagi ini nanti akan berdampak positif kepada kita untuk memperbaiki praktik pembelajaran kepada peserta didik. Nah misalkan untuk modul ini adalah nanti seperti biasa, ini bab-babnya yang pertama adalah pemberian hadiah. Jadi kita nonton video, kemudian latihan pemahaman, kemudian kita lihat ini untuk hukuman itu apa sih, kemudian latihan pemahaman, kemudian juga kita tuliskan refleksi, konsekuensi, dan lain sebagainya. Nah terakhir nanti teman-teman mengerjakan post test, dan biasanya nanti setelah selesai ini kita akan mendapatkan sertifikat, dan sertifikat itulah nanti yang akan kita bisa upload nih pada bukti dukung untuk pengelolaan kinerja. Nah ini setelah sampai sini maka teman-teman silahkan dilakukan apa yang tadi sudah direncanakan. Misalkan kalau saya tuh diskusi ya ini sesuai dengan timelinenya dan tujuannya. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita nanti akan dipantau oleh Bapak atau Ibu Kepala Sekolahnya lewat pantau progres tindak lanjut guru. Setelah itu terakhir nanti akan dinilai dokumen refleksi tindak lanjut dari guru. Oke, saya rasa itu untuk pengelolaan kinerja di tahap ini ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.